Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Dan salah satu informasi kami kali ini terkait Kota Parepare meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Dewi Sartika. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Agar tidak terjadi kelalaian yang berakibat fatal saat proses pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan terus melakukan pemantauan di sejumlah sekolah yang telah melakukan pembelajaran secara langsung. Sejumlah sekolah yang menjadi pilot project di Kota Parepare menjadi bahan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Parepare. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris yang ditemui di ruangannya mengungkapkan saat ini ke-6 sekolah yang menjadi pilot project pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Parepare terus dilakukan pemantauan. Meski secara umum pembelajaran tatap muka berjalan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, namun pihaknya bersama tim gugus tugas terus melakukan monitoring agar tidak terjadi kelalaian sekolah saat PTM berlangsung. Secara umum memang sudah berjalan baik, tapi tentu kita belum berpuas diri, harus lebih meningkatkan optimalisasi pelaksanaannya. Sehingga kalau tuh ada pelanggaran, ya jelas bagi mereka yang melanggar tentu ada sanksi. Sanksi mungkin dilihat di sisi pelanggarannya. Kalau memang pelanggaran tersebut adalah sebuah yang memang keteledoran dari pihak sekolah bersama Satgas Guru Sekolah yang teledor, ya tentu kami bisa saja tutup sekolah, dihentikan sekolah yang menjadi pilot project ini. Tapi kalau kasusnya adalah sesuatu yang sifatnya insidental dan tidak terlalu signifikan risikonya, ya tentu kita cari solusinya agar tidak terulang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, penerapan PTM di 6 sekolah dinilai berjalan lancar. Ini sesuai dengan pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang melihat pembelajaran tatap muka sudah kondusif dan berjalan baik, meski akan tetap dilakukan pemantauan secara berkala. Proses pembelajaran tatap muka di Kota Parepare secara terbatas yang dilaksanakan di 6 sekolah berjalan dengan baik. 6 sekolah tersebut terdiri dari SD Negeri 3, SD Negeri 5, SD Negeri 24, SD Negeri 71, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 Kota Parepare. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Arifuddin Idris yang turun langsung memantau pelaksanaan PTM secara terbatas mengatakan, secara umum pelaksanaan PTM berjalan dengan baik dan kondusif dan akan terus dievaluasi pelaksanaannya. Sebelumnya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengungkapkan, pembelajaran tatap muka di Kota Parepare terus akan dikaji secara terus-menerus. Kalau sudah teroptimalisasi dengan baik, maka pembelajaran tatap muka di Kota Parepare akan diterapkan secara berkala, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah teroptimalisasi kajiannya, maka percayalah dalam waktu sesingkat-singkatnya pelajaran tatap muka ini kita terapkan secara berkala, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selain menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar protokol pencegahan COVID-19, SMP Negeri 2 juga melakukan vaksinasi kepada 500 siswanya. Sebanyak 500 pelajar SMP Negeri 2 Parepare akan menjalani vaksinasi COVID-19 dalam waktu dekat. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parepare Sri Eni Lutfia mengatakan, sejak dimulai pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolahnya sebagai pilot project, sudah ada sebanyak 400 lebih siswa yang divaksin. Menurutnya dalam waktu dekat, pihaknya bersama Dinas Kesehatan dan Kecamatan Soreang telah berkoordinasi untuk pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar, sehingga terbentuk herd immunity di sekolah. Ia juga mengatakan, sejak memulai PTM di sekolahnya, seluruhnya berjalan kondusif dan sesuai SOP Satgas COVID-19 yang telah ditetapkan. Bahkan tempat duduk yang disediakan bersekat tidak boleh digunakan secara bergantian dan harus sesuai dengan nomor absennya. Kurang lebih 500 lagi yang belum divaksin. Pak Camat akan menolong kami untuk menghubungkan dengan Dinas Kesehatan. Demikian pula kami sudah bicara dengan Dinas Pendidikan lewat KASI tadi.
bahwa 500 lebih yang belum divaksin ini akan diupayakan untuk divaksin dan tempatnya di sekolah. Adapun total jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 2 Parepare, yakni 998 orang siswa. Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare bakal menggelar screening di Asrama 2 sekaligus penyambutan bagi mahasiswa Parepare yang melanjutkan kuliah di Kota Makassar. Asrama 2 Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare atau HIPMI Pare bakal menggelar screening ke-14. Kegiatan itu merupakan penyambutan mahasiswa asal Parepare yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Jika sebelumnya kegiatan itu dilaksanakan outdoor, kali ini karena pandemi COVID-19, asrama yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Parepare ini nantinya diadakan di Asrama 2 HIPMI Pare, Jalan Daeng Tata 1, Blok 4B nomor 7, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Makassar, dengan mematuhi protokol kesehatan. Kepala Asrama Darmanto Rahman mengatakan, kegiatan dalam masa karantina selama 2 minggu itu, peserta akan diberikan materi dasar dalam berasrama juga membentuk karakter. Peserta akan dikarantina selama 2 minggu dan di dalam karantina tersebut nantinya akan ada penerimaan materi-materi tentang kehidupan berasrama, kehidupan berorganisasi yang menyangkut tentang HIPMI Pare. Screening ke-14 akan dilakukan pada tanggal 16 hingga 31 Oktober 2021 mendatang dengan tema Merajut Kebersamaan dalam Bingkai Kekeluargaan demi terwujudnya Asrama Madani. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk pengakuan kepada daerah atas komitmen dan peran serta dalam mewujudkan kesetaraan gender, Kota Parepare meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH Haji Pangerang Rahim meraih Anugerah Parahita Eka Praya atau AP tahun 2020 kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diberikan kepada Kota Parepare sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender atau PUG di wilayahnya. Pemberian Anugerah Parahita Eka Praya 2020 yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, didampingi Asisten Administrasi Umum Setdako Kota Parepare dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota pada Rabu 13 Oktober 2021. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah melaksanakan strategi pengurusutamaan gender di wilayah kerjanya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menko PMK yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara hari ini. Ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di wilayahnya masing-masing. Ibu bapak hadirin yang saya banggakan, pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia kendati bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh unsur masyarakat. Namun seringkali yang terjadi adalah bahwa pembangunan tersebut belum dirasakan secara setara oleh kaum perempuan. Hal ini disebabkan antara lain karena kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lainnya yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat kodrati maupun hasil konstruksi sosial yang terjadi. Dalam konteks pembangunan, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki berdampak pada adanya kesenjangan atas akses, partisipasi,
kontrol, dan penerima manfaat pembangunan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Menggelar milad, pengurus cabang Ikatan Mahasiswa Darut Dakwah Wal Irsyad mendatangkan para dewan senior dari DDI. Berbagai pencapaian IMDI ini pun direfleksikan di Harlah IMDI ke-52 ini. Pengurus cabang Ikatan Mahasiswa Darut Dakwah Wal Irsyad atau PC IMDI Kota Parepare menggelar milad IMDI yang ke-52 dengan mendatangkan para dewan senior DDI di Balai Seni Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare beberapa waktu lalu. Dewan senior tersebut antara lain Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Fasih, Haji Minhajuddin Ahmad, Haji Syaiful Jihad yang juga selaku Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Amin Iskandar mewakili pengurus daerah DDI Kota Parepare, Ketua Ikatan Pemuda DDI Kota Parepare, Herman, serta Ketua Pengurus Pusat IMDI Nur Kholik. Sebelum memberikan sambutan, Haji Muhammad Amin Iskandar mewakili PD DDI Parepare membuka kegiatan milad IMDI yang ke-52. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Amin Iskandar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena mengeksiskan IMDI termasuk menggelar kegiatan Harlah yang ke-52. Di tempat yang terpisah, Ketua Pengurus Cabang DDI Muhammad Harun Hamid menyampaikan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah menyukseskan Harlah IMDI yang ke-52. Muhammad Harun Hamid menambahkan, dalam Harlah IMDI yang ke-52 ini, merefleksi kembali segala pencapaian-pencapaian IMDI yang telah dibangun dari setiap generasi ke generasi, sehingga kedepannya menjadi bahan untuk mengembangkan program organisasi. Kami mengusung tema 52 tahun pengabdian IMDI dalam membangun tatanan generasi. Maksudnya, kami selaku kader Ikatan Mahasiswa Darut Dakwah Wal Irsyad berusaha merefleksi kembali segala pencapaian-pencapaian IMDI yang telah dibangun dari setiap generasi ke generasi, sehingga kedepannya hal tersebut menjadi bahan mentah untuk penyusunan program pengembangan kaderisasi ke depannya. Hal itu pula yang akan menjadi sebuah tanggung jawab untuk generasi selanjutnya dalam meneruskan tatanan pengabdian. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan keamanan pangan, puluhan peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja, pelaku usaha pangan olahan, pelaku usaha pangan siap saji dan retail mengikuti bimbingan teknis komunitas dan usaha pangan desa. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar membuka secara langsung kegiatan bimbingan teknis komunitas dan usaha pangan desa yang dilaksanakan di Hotel Kenari Kota Parepare pada Rabu 13 Oktober 2021. BIMTEK ini diikuti puluhan peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja, sekolah, pelaku usaha pangan olahan, pelaku usaha pangan siap saji dan retail. Dalam sambutannya, Kepala BPOM Makassar mengungkapkan BIMTEK ini sangat diperlukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di desa yang saat ini menjadi program Desa Pangan Aman berbasis komunitas, yang berarti semua elemen komunitas desa dilibatkan secara aktif dalam mencapai Desa Pangan Aman. Dotranda Hardaningsih yang ditemui usai melakukan kunjungan di Kelurahan Lompoe menjelaskan, BIMTEK ini bertujuan membentuk kelurahan, dalam hal ini Kelurahan Lompoe, menjadi kelurahan pangan aman, bermutu, bergizi, serta meningkatkan komunitas masyarakat yang ada di Kelurahan Lompoe. Dotranda Hardaningsih juga mengharapkan pihak kelurahan dapat menggerakkan para pelaku usaha pangan guna mendukung Kota Parepare menjadi kota wisata. Saya harapkan nanti Bapak Lurah bisa menggerakkan para pelaku usaha pangan olahan maupun pangan siap saji maupun pangan kemasan, digerakkan untuk mendukung program kota wisata ini dan akan memberikan peningkatan ekonomi. Ya, tentu saja kalau produknya berdaya saing, produknya bagus, aman, berdaya saing, tentu saja akan berdampak kepada ekonomi di kelurahan ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda dengan selalu menyaksikan program-program dari TV Peduli. Saya Dewi Sartika. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.